dan disarankan sebaiknya percaya dan ikutilah kata-kata Allah untuk juga mengimani bahwa ada kitab lain sebelum Al-Quranul Karim, yaitu Torah, Zabur, dan Injil. Salam damai sejahtera, berjumpa lagi dengan saya, Nikodemus Kaborang. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana Ustadz Ahmad Kenama menjelaskan mengenai Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus di dalam bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani yang disampaikan. Nah, tentu ini adalah sebuah hal yang baik, yang benar. Bagaimana kita mengapresiasi Ustadz Ahmad Kenama yang sudah menjelaskan tentang Yeshua HaMashiach dan juga Yesus Kristus di dalam perspektif dia. Nah, tentu di sini ada hal yang paling mendasar yang saya bisa meluruskan atau menegaskan kembali mengenai apa yang dibahasnya tersebut. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita saksikan videonya berikut ini dengan cermat. Selamat menyaksikan. Siapa Jesus? Dipercaya ada di dua iman agama yang ada di Republik Indonesia ini. Di Kekristenan dan Kekatolikan, lalu di dalam agama Islam. Lalu banyak yang bilang bahwa Yesus itu bukan Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam di dalam Islam. Tapi sementara kaum muslimin wal muslimat mengatakan bahwa Isa is Jesus. Karena kita di dalam rukun iman agama Islam ditekankan dan disarankan sebaiknya percaya dan ikutilah kata-kata Allah untuk juga mengimani bahwa ada kitab lain sebelum Al-Quranul Karim, yaitu Torah, Zabur, dan Injil. Di dalam Injil ini dipercaya oleh umat Islam, diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, yang kami juga beriman bahwa itu adalah Nabi Isa alaihissalam adalah Jesus di dalam Bible. Mari kita mulai secara singkat. Nama Isa itu berasal dari bahasa Aramaik, Isho. Al-Masih dalam bahasa Arab, Ha-Masih atau Ha-Misa dalam bahasa Aramea. Bahasa Aramea apa sih Ustaz Kai? Bahasa Aramea adalah bahasa di kampung Jesus atau Nabi Isa alaihissalam. Aramaik yang berdialek Syriak. Itu bahasa yang dipakai oleh Yesus dan keluarganya. Termasuk yang dipercaya oleh umat Kristiani, Joseph. Papi duniawinya, papi orang tua, papa jasmaniahnya. Bahasanya Aramea. Dalam bahasa Aramea, Isa al-Masihu itu adalah Isho HaMasih. Dalam bahasa Ibrani yang adalah bahasa rumpun Semitik, satu rumpun bahasa Semitik, yaitu bahasa yang dipakai oleh orang-orang di negara Israel dari dulu sampai sekarang, adalah bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Ibrani, nama beliau adalah ini. Maaf saya tulis dalam huruf Ibrani ya, jangan marah. Dibacanya dari kanan ke kiri. Yeshua ha Masiah, artinya Yeshua, ha ini Yeshu namanya, Yeshu namanya, lalu ha. Kalau kita melihat di dalam penjelasannya tersebut, tentu apa yang disampaikan yaitu tentang bahasa Ibrani dan Yunani, ya itu benar seperti itu ya. Nah, bukan berarti di dalam setiap argumentasi yang disampaikan saya membenarkan semua seperti itu. Nah, di dalam penekanan yang dimaksudkan di dalam penjelasan itu, dia mengatakan bahwa Yesus itu hanya nabi, bukan Tuhan dan juga bukan penyelamat. Nah, inilah yang perlu saya meluruskan kembali, menegaskan kembali kepada kita, supaya kita jangan tidak terperosok ke dalam yang sudah salah
Nah, ketika kita tahu itu salah, maka kita harus kembali kepada yang benar. Nah, istilah Yeshua Mesias itu adalah bahasa Ibraninya yang diartikan yaitu yang diurapi. Nah, kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama bagaimana Raja Daud, Raja Saul diurapi oleh para nabi, yang sudah diberikan tugas oleh Allah kepada para nabi untuk mengurapi raja-raja. Itu adalah hal kehormatan yang sudah diberikan tugas dan tanggung jawab kepada mereka, dan itu mereka harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan melalui para nabi. Nah, sehingga perlu kita menegaskan kembali bahwa istilah nabi itu adalah gelar yang dipakai kan untuk orang-orang khusus. Istilah nabi kepada Yesus itu adalah sebuah gelar seperti itu. Tetapi di dalam pelayanan Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia tidak pernah mengakui bahwa dirinya adalah seorang Mesias. Nah, bukan berarti di sini dia bukan Tuhan, guys. Tetapi saya menjelaskan bahwa Yesus di dalam kerendahan hatinya, bagaimana dia sebagaimana manusia seutuhnya yang tanpa dosa, dia orangnya rendah hati seperti itu. Nah, kembali lagi di dalam Perjanjian Lama, the anointed atau yang diurapi adalah hal yang paling budaya di dalam kehidupan Yahudi. Nah, sehingga setiap orang yang dikhususkan Allah wajib diurapi seperti itu. Nah, Yesus Kristus adalah gelar yang diberikan kepada Yesus. Nah, di dalam pelayanan Yesus, memang Yesus tidak mau disebut Mesias. Nah, mengapa? Ini adalah bagaimana Yesus mengatakan bahwa dia adalah hanya utusan. Bukan berarti utusan itu tidak menerima sebuah gelar atau tidak mengakui dan lain sebagainya. Yang dimaksudkan Yesus yang sebagai manusia, di dalam pelayanan Yesus dia selalu menekankan tentang kemanusiaannya. Bukan berarti ketuhanannya itu dihilangkan. Maka di sini Yesus mengatakan ketika murid-murid bertanya, "Apakah engkau Mesias?" Nah, Tuhan Yesus berusaha menjelaskan untuk ini supaya para murid mengerti dengan benar. Nah, di dalam penjelasan demikian, tentu kita akan mengapresiasi Ustadz Ahmad Kenama bagaimana dia menjelaskan di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan lain sebagainya. Tetapi yang mendasar di dalam penjelasan itu, bahwa dalam penjelasannya itu, dalam argumentasinya itu, dia menekankan bahwa Yesus adalah hanya seorang nabi. Nah, melihat arti kata Yeshua artinya adalah penyelamat. Nah, mengapa di sini diklaim oleh Ustadz Ahmad Kenama dia bukan penyelamat? Tentu ini dia sudah mempelajari dengan baik, tetapi di sini adalah hal yang distorsi yang sangat-sangat belum jelas pengertian disampaikan. Di dalam penjelasannya ini tentu saja orang bisa melihat di dalam internet, melihat di dalam website dan lain sebagainya dalam bahasa-bahasa Ibrani, bahasa Yunani untuk menjelaskan tentang Yesus dan lain sebagainya. Tetapi yang mendasar di sini, di dalam kehidupan Yesus, di dalam pelayanan Yesus, Yesus selalu menekankan tentang kemanusiaannya. Itu menunjukkan bahwa dia adalah 100% yang rendah hati. Nah, inilah hal yang paling mendasar, bukan berarti menghilangkan bahwa dia bukan Tuhan, guys. Nah, saya menjelaskan di sini bahwa ini adalah hal yang paling mendasar, yang paling fundamental bagaimana kita menanggapi di dalam perspektif kekristenan, bukan di dalam perspektif yang lain. Perlu kita belajar berbagai macam perspektif, tetapi yang jelas kembali kepada Alkitab yang sebagai otoritas, yang sebagai wahyu Allah yang sudah final. Di dalam Alkitab tidak ada
nabi yang lain yang sudah kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Alkitab. Di luar Alkitab itu bukan nabi, guys. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa Yesus bukan berarti dia bukan Tuhan. Mengapa dia menekankan kemanusiaannya? Dia tidak menekankan keilahiannya. Bukan berarti dia bukan Tuhan. Tetapi di sini dia menjelaskan bahwa dirinya adalah manusia yang rendah hati. Nah, sebagaimana di dalam Missio Dei, bahwa Allah sudah merencanakan segala sesuatu dan akan memberikan penyelamatan kepada manusia. Ini sesuai dengan misi Allah, guys. Maka perlu kita belajar baik-baik supaya jangan disesatkan oleh siapapun. Demikian saja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam kebenaran.